Halo DPR, bocah mabar yang lu lagi bela-belain ya, lagi di Amerika makan roti 400.000. Hah? Ya enggak? Justru satu Indonesia tuh kasihan sama lo. Masa di saat perempuan Indonesia nih udah punya standar pasangan hidup yang tinggi, masa lo masih milih laki-laki umur 30 tahun belum 30 tahun yang masih dicariin kerja sama bapaknya? Jangan bikin gue emosi ya Rina, lo juga lagi hamil, lagi bunting. Banyak tingkah, mending diem deh, gak usah storyin deh. Bikin orang panas. Pamer lagi, pede lagi. Ih, lu tuh jadi kelihatan gak aware gitu. Personal branding lu juga udah rusak sekarang jadinya. Dia menyewa Gulfstream seri terbaru pasti, yang biaya sewanya itu setelah dihitung itu mendekati 9 miliar. Dan diterbangkan langsung dari Halim Perdanakusuma ke Philadelphia justru ketika ada krisis politik di Indonesia tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rezekinya. Miris sekali ya, di saat Indonesia lagi genting banget, demo di mana-mana, pokoknya kacau sekali hanya gara-gara bapak yang mencarikan kerjaan untuk anaknya, yang dicariin kerjaan malah pergi pelesiran ke Amerika. Yang lucu lagi malah pamer banget lagi, seolah-olah dia itu hedon banget lah ya, jadi orang kaya raya. Padahal yang kita tahu ya, dari Presiden Pak Jokowi ini katanya kan merakyat, yang dimana itu tidak bisa didapatkan oleh rakyat, jet pribadi bos. Bagaimana mungkin seorang rakyat biasa naik di jet pribadi? Dan yang menjadi pertanyaan lagi, apakah jet pribadi itu punya Kaisang sendiri atau menyewa? Uangnya dari mana? Dari hasil kerjanya jadi seorang YouTuber atau jualan pisang? Gak mungkin juga, mahal loh guys. Dari mana dong duitnya? Aduh. Jadi ini kacau sekali ya teman-teman semua ya. Dan juga yang kedua, Erina Gudono sang istri Kaisang Pangarep. Setiap aktivitasnya difoto dan diupload di sosial media, yang dimana itu membuat rakyat geram sekali. Sampai akhirnya keluar tuh hashtag bau ketek penguasa. Ini kan sungguh sangat memalukan kalau dia mikir, tapi ya sayangnya nggak tahu sih mikir atau enggak gitu. Dan sampai banyak orang itu berkomentar di sosial media mengenai dua orang ini, Erina dan juga Kaisang. Nah kali ini kita akan membahasnya ya, komentar dari para netizen, begitupun dari Bung Rocky Gerung. Oke teman-teman semua, tetap rapatkan barisan, kita harus terus mengawal Mahkamah Konstitusi atas putusannya. Ini dia videonya. Keluarga lagi acak-acak negara, menantu sih santai aja. Nambah satu lagi, alasan warga Indonesia buat marah sama keluarga Raja Jawa. Giliran Instastory Erina Gudono, istri dari Kaisang Pangarep yang jadi bulan-bulanan warga nih. Di saat kondisi negara lagi nggak baik-baik aja, menantu Presiden Jokowi itu justru pamer asyiknya jalan-jalan di Amerika Serikat. Storynya Erina ini emang kelihatan asyik banget sih, jalan-jalan di California, makan roti seharga 400.000. Padahal di Indonesia ada ojol yang meninggal karena belum makan. Bahkan private jet seharga 1 miliar saat utang negara lagi numpuk-numpuknya. Padahal dulu brandingnya keluarga pejabat yang merakyat. Kok sekarang kelihatan banget kesenjangannya ya? Masa sih kalian mau diem aja lihat kelakuan pejabat kayak gini? Menurut kamu gimana nih Sobat Mea? Follow buat info menarik lainnya. Halo DPR, bocah mabar yang lu lagi bela-belain ya, lagi di Amerika makan roti 400.000. Hah? Ya enggak? Nah, terus lu nggak mikirin nih masyarakat dan mahasiswa dan anak-anak STM yang demo kemarin yang, ya nggak? Mereka demo, makan roti yang 2.000-an, roti warung. Lu belain yang besar, ya nggak? Orang-orang besar, terus kuping lu budek sama orang-orang kecil. Pantes lah kita demo kan begitu. Bukannya kita iri, nggak ada urusan, ya nggak? Yang kita bela demokrasi yang sehat, demokrasi yang bermanfaat untuk masyarakat banyak, bukan cuma segelintir orang, kan begitu? Suwe buat.
Rina Gudono, lu stop ya jadi Nana Mirdad wannabe. Lo tahu satu perempuan Indonesia nih gak ada yang iri sama lo, gak ada yang iri sama stroller mahal lo itu, gak ada yang iri sama roti 400.000 lo itu, gak ada yang iri sama jet pribadi lo, gak ada yang iri bahkan lo keterima S2. Ih kasihan banget. Justru satu Indonesia tuh kasihan sama lo, masa di saat perempuan Indonesia nih udah punya standar pasangan hidup yang tinggi, masa lo masih milih laki-laki umur 30 tahun, belum 30 tahun yang masih dicariin kerja sama bapaknya? Apakah laki-laki tersebut tidak punya kapabilitas untuk cari kerja sendiri? Apakah karena bisnisnya tidak ada yang jalan? Menurut gue stop ya, update kampus lo itu social justice, mana justice-nya nggak ada. Menurut gue buat Mbak Irina stop pakai Instagram eksklusif something biar orang-orang pada bayar lihat konten lo. Stop ya Irina, lo itu cuman mbak-mbak Jawa mediocre yang privilege, yang kalau lo nggak nikah sama Widodo Dynasty, lo tuh bukan siapa-siapa. Hidup lo nggak menarik. Halo sayang, aku bawain kamu roti. Ih, roti apa nih? Berapa harganya? Ya paling 10 ribuan, 15 ribuan gitu. Ih, gak mau 400 ribuan lah. Ya Allah, 400 ribu mahal banget, itu mau belinya di luar kota. Ya udah aku cariin tiket-tiket murah deh, nanti kita ke luar kota. Tiket murah? Gak mau. Aku maunya private jet yang bisa sushi party di atas sana. Tolonglah. Ya Allah, mahal banget itu. Kamu inget dong, aku ini perintis bukan pewaris. Lagian bapakku udah dipanggil sama yang maha kuasa, bukan yang masih gila kuasa. Apaan sih, aneh banget. Tapi kamu wangi sih, jadi boleh deh, ayo berangkat. Emang kenapa kalau bau? Ya kalau bau mah gak cocok, lu jadi Hujat gara-gara dia beli roti 400.000 di luar negeri gitu loh. Mas gue kayak dia kan pakai duitnya sendiri. Aslinya gue bingung loh sama yang hujat. Maksud gue kayak ya udah sih biarin roti 400.000 doang gitu kan. Apa lebih mahal daripada gaji guru honorer? Ya biarin, kayak mereka peduli aja. Gue tim mereka sih ya, kayak menurut gue ya udah gitu, orang lagi berlibur gitu kan, walaupun negaranya dia itu lagi hancur gitu kan, maksud gue di sini Konoha, kayak ya udah biarin aja gitu, peduli setan gak sih, kayak baby moon, siapa yang nggak mau? Maksud gue kayak gini, kalau misalnya ada duitnya gitu kan, terus habis itu ada waktunya dan kalian diajak ke luar negeri, kayak siapa sih yang nggak mau? Pasti semuanya mau, walaupun lagi keadaan kacau balau kayak gini di negara kalian. Tapi jujur ya, gue gak ngerti sama orang-orang yang hujat. Maksud gue kayak, lu gak ada kerjaan kah? Cari kerjaan sana biar lu gak panas dengan roti 400.000. Ini perlu lu inget ya, orang yang pergi ke sana gitu kan, mereka semua itu tuh pakai duit pribadi gitu kan, kagak pakai anggaran kita juga gitu. Yang dimana gue percaya kalau misalnya duitnya itu adalah duit halal gitu. Gak tahu kalau kalian gimana tuh pendapat kalian, tuh kolom komentar. Ya intinya udah sih biarin aja gitu ya netizen, biarin aja orang berlibur gitu kan pakai duit sendiri. Kenapa sih lu heboh banget perkara duit 400.000 gitu kan, walaupun gaji honorer lebih kecil daripada itu. Ya udah segitu aja dari gue, semoga paham gitu kan, gak bisa banyak-banyak soalnya gue takut kayak Udin Kasiwagi. Oke, peace love and gaul. Aduh, ini sarkas ya ini ya teman-teman semua ya. Karena kalau kalian dengar, Mbak ini selalu mengatakan roti seharga 400.000 sama dengan gaji honorer. Mak jelek sekali ya ini. Oke teman-teman semua, ini komentar dari Bung Rocky Gerung ya. Ini terutama gaya hidup anak dan menantunya, ya ini Kaisang dan Erina Gudono yang saat ini tengah berada di Amerika dan tiap hari posting gaya hidup hedon mereka. Benar sekali, ada sesuatu yang berbahaya dalam politik kita dalam satu minggu ini yang merupakan eskalasi dari kebencian publik terhadap perilaku keluarga istana. Saya mengucapkan itu secara terus terang karena mulai beredar semacam sebut aja upaya untuk mengolok-olok dan bahkan sinisme terhadap gaya hidup istana. Terutama video yang lagi viral, bagaimana anak Pak Presiden Kaisang itu ada di Amerika dan setelah dihitung dia menyewa, entah dia punya sendiri atau apalagi kalau dia punya sendiri, dia menyewa Gulfstream seri terbaru pasti yang biaya sewanya itu setelah dihitung itu mendekati 9 miliar dan diterbangkan langsung dari
Harim Perdanakusuma ke Philadelphia justru ketika ada krisis politik di Indonesia itu. Ini sinyal yang sangat berbahaya karena mulai dilihat bahwa gaya hidup yang super jet kelas ini atau sebut aja semacam pameran dari hedonisme itu, walaupun mungkin itu adalah kekayaan pribadi, tetapi ada semacam batas kewajaran pada masyarakat kita untuk menilai apakah seseorang memamerkan itu hanya karena dia kelebihan kekayaan atau memang ada semacam gejala hedonisme yang ingin dia banggakan. Dan ini yang saya sebut sebagai gejala awal orang mulai melihat potensi pertentangan kelas di dalam politik Indonesia. Jadi mungkin sekali kemampuan kita untuk mendeteksi wilayah yang sublim ini justru dibaca lebih cepat oleh anak-anak muda yang bermain di sosial media. Mereka yang mulai menghitung tuh ongkos kekayaan, ongkos hidup dari kalangan istana dan terutama keluarga Pak Jokowi. Ya jelas lah, tahu sendiri kan netizen Indonesia terus saja mengikuti gitu ya kan. Serba tahu lah pokoknya. Kadang-kadang sesuatu hal yang privat aja bisa tahu gitu loh. Itulah hebatnya netizen Indonesia ya. Dan kompak gitu. Jadi melihat perilaku dari Kaisang dan istrinya ini tentu membuat kita semua itu menjadi semakin marah gitu. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Ya, sudah lama sekali ya Pak. Saya tidak menirukan suara Bapak. Suaranya masih sama ya Pak, tapi rasanya yang beda. Sudahlah Pak. Sekarang sudah tidak ada kubu-kubu lagi, tidak ada. Tidak perlulah ya Pak. Kami dipecah-pecah lagi. Kan lawannya sama. Wong yang kemarin dukung Bapak, itu sekarang kami dukung kok. Untuk dukung kami. Undang-undang itu ya dibuat supaya kita jauh dari kehancuran. Jangan Bapak hancurkan ya dengan bermain Tuhan. Masyarakat itu berani untuk bersuara ya. Masyarakat berani ya untuk bertindak. Jangan Bapak anggap kami acuh Pak. Lihat sendiri kan. Izin ya Pak, saya tirukan ya, suaranya. Karena sepertinya suara masyarakat tuh enggak didengar gitu ya. Siapa tahu suara sendiri bisa. Gue kasih tahu ya sama lu semua, gak semua orang yang duduk di sana itu jahat. Tapi penjahat pasti duduk di sana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Jika ada 10 orang yang melawan kebenaran, maka pastikan kita ada di antaranya. Apapun hasilnya, setidaknya kita telah menunjukkan bahwasanya masih banyak generasi-generasi kita yang masih peduli dengan kesehatan demokrasi Indonesia. Apapun hasilnya, itu akan mencerminkan seberapa berkualitasnya pemimpin-pemimpin pemangku kebijakan yang hari ini kita percaya sebagai pemegang kompas kesejahteraan dan pemegang kompas keadilan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Jika mereka memaksa kita untuk diam, maka siapkan aksi perlawanan yang lebih besar. Sejauh hidup mahasiswa. Lawan! Lawan! Pak, di sana damai Pak, gak ada kericuhan. Di sana damai Pak, gak ada keributan Pak. Di sana damai. Anjing. Saya rasa Winda Basudara harusnya jadi Kominfo, ya kan? Harusnya jadi Kominfo Winda Basudara tuh. Hidup Winda Basudara. Ya, wassalam. Tetap semangat teman-teman semua ya. Jangan kendor, kita kawal terus putusan MK. Biar DPR nggak ada celah lagi untuk melakukan rapat paripurna mengesahkan undang-undang pilkada yang terbaru. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.